Bunga dahlia, bunga kamboja. Saat musim hujan, harum baunya. Awali hari dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Telu Papa. Halo Tribuners, jumpa lagi bareng saya Yuda Kristawan di podcast Tribun Jogja dalam rangkaian edisi Dewan untuk semua Kulon Progo Sejahtera. Dan sudah hadir bersama saya ada Pak Soeharto, beliau selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya? Semangat. Semangat. Oke, teman-teman Tribuners masih bisa terus mengikuti obrolan kita di bareng-bareng teman-teman anggota Dewan ya di channel YouTube Tribun Jogja Official. Dan kali ini kita akan ngomongin soal penggunaan dana desa ya Pak ya. Nah ini memang sangat menjadi perhatian bersama ketika pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan dana ke tiap desa Pak yang diatur dalam Permen Desa tahun nomor 8 tahun 2022. Dan ini termasuk barang baru yang kemudian memang dulu sempat sebelum ada Permen Desa ini penyerapannya juga kurang ya Pak ya. Karena masih takut-takut gitu kan waktu itu meskipun sudah didampingi banyak pendamping yang kemudian supaya ini dana tidak terjadi penyalahgunaan gitu Pak ya. Oke Pak Soeharto. Selama ini teman-teman Dewan seperti apa sih Pak mengawal penggunaan dana desa ini? Mengingat ini kan sangat ujung tombak pembangunan ya di masyarakat ya, ketika dana desa ini yang tidak sedikit jumlahnya digunakan secara efektif, tentu harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Jadi selain dana desa ini kan salah satu dana yang dikucurkan oleh pemerintah melalui APBN atau dana desa. Kemudian di kabupaten dan provinsi juga ada alokasi dana untuk desa. Yang di kabupaten namanya alokasi dana desa. Itu tiap tahun ada. Kemudian juga disalurkan ke pemerintah desa. Nah, Permen Des 8 tahun 22 ini lahir sebagai tindak lanjut daripada pasal 21 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015. Karena ini aturan maka kami harus tepat ya Mas ya. Tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Yang dana desa ya. Kemudian telah diubah lagi dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber APBN. Jadi ini sudah mengalami perubahan berkali-kali. Terakhir dengan peraturan Permen Des nomor 8 tahun 2002 ini digunakan untuk penggunaan dana desa tahun 2023 pasca COVID-19. Berarti tahun depan Pak ya? Ya, mulai dipakai di tahun 2023. Kami di Komisi 1 memang sangat concern dengan penggunaan dana desa ini. Karena begitu banyaknya dana yang masuk ke desa, kami khawatir nanti kalau tidak ada pedoman yang dipedomani oleh teman-teman di pemerintah desa, ada penyalahgunaan anggaran tersebut sehingga mengakibatkan hal yang tidak kita inginkan. Kami juga bersilaturahmi dengan Pak Guyuban, Pamong Desa, Lurah Desa Kulon Progo, juga harapan kami sampaikan agar memperdomani peraturan ini sebagai tindak lanjut penggunaan dana di desa agar sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah. Kemarin sempat disampaikan kekhawatiran dari perangkat apabila dana desa itu turun. Ternyata tidak, kami sudah klarifikasi dengan badan anggaran. Besarannya di alokasi dana desa yang dari kabupaten masih sama dengan tahun kemarin. Dan masih tambah dengan dana desa yang dari APBN. Kami selaku
anggota Komisi 1 yang salah satu mitranya juga pemerintah desa sering mengadakan terjun ke bawah melihat kemudian mengawasi penggunaan dana desa. Pak, kalau masyarakat supaya lebih terang benderang, kira-kira angkanya berapa sih Pak mencapai beras untuk dari APBN Pak? Kalau pasti tepatnya kami kurang tahu Mas, karena itu kewenangan di bagian badan anggaran. Tapi angkanya lebih kisaran dari berapa Pak? 116 miliar kalau nggak salah. 116 miliar untuk, kalau nggak salah untuk 87 desa. Oke, 100. Tapi pasti tepatnya di badan artinya anggaran. Kemudian kalau kita kira-kira gitu, 116 berarti kan 1 miliar lebih. Oke, 1 miliar lebih. Itu yang dari APBN aja ya. Sementara di alokasi dari desa masih ada. Dari kabupaten masih ada ya. Tentunya ini juga kalau nggak salah 112-an kalau yang dari kabupaten. Oke, artinya ini kabar yang menggembirakan Pak ya. Tapi sekaligus juga ini jadi concern bersama supaya nanti dana ini dikelola secara efektif gitu Pak ya. Oke Pak, selama ini dalam catatan teman-teman Dewan, kemudian tentu membantu dengan pendampingan, sosialisasi dan sebagainya itu. Poin-poin apa saja sih Pak yang kemudian ditekankan untuk supaya teman-teman di tingkat pemerintahan desa ini efektif menggunakan dana desa ini? Mengingat misalnya kita tarik predikat Kulon Progo Pak ya, yang sudah saya bahas dengan teman-teman anggota dewan yang lain sebelumnya di kesempatan sebelumnya bahwa tingkat angka kemiskinan di Kulon Progo ini kan masih tinggi dan mungkin labelnya masih tertinggi di DIY gitu Pak. Nah ini seperti apa Pak supaya ini juga ada relevansi penggunaan anggaran gitu Pak? Jadi kami di komisi memang beberapa kali sering mendiskusi dengan teman-teman perangkat dan kepala Pak Lurah kaitannya dengan prioritas penggunaan dana desa sesuai atau yang sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi ada beberapa prioritas kewenangan desa yang harus dipedomani oleh teman-teman. Yang salah satunya adalah untuk perbaikan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun. Kaitannya dengan penurunan kemiskinan, karena memang betul angka kemiskinan kita sekarang ini tertinggi di DIY. Namun angka harapan hidup kita juga tertinggi nasional. Malahan. Artinya ada sesuatu yang bisa jadi harapan nyata Pak ya. Kemudian kewenangan yang kedua tentu dengan ketahanan pangan, nabati dan hewani. Itu yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat pasca COVID-19. Kemudian juga termasuk pencegahan stunting. Ini sangat menjadi fokus pemerintah, apalagi Pak Kepala BKKBN dulu kan mantan Bupati Kulon Progo yang sekarang baru mengencarkan penurunan angka stunting. Kemudian juga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Kemudian untuk peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini juga menjadi kewenangan daripada desa. Kemudian juga bisa untuk penanggulangan kemiskinan. Nah ini terutama kemiskinan yang ekstrim pasca COVID-19 karena angkanya sangat drastis meningkat. Kemudian yang salah satunya adalah bantuan langsung tunai desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan. Jadi masih boleh untuk bantuan langsung tunai. Berarti BLT masih boleh. BLT masih boleh. Nanti mekanismenya mengacu pada Permendes ini ya Pak? Iya ada. Diatur secara rigid, ada aturannya. Ini berlaku nanti 2023. Kalau sementara ini yang sebelum ini seperti apa sih Pak temuan di lapangan terkait penyerapan anggaran yang dikucurkan ke desa ini Pak? Kendalanya apa paling banyak ditemui? Paling banyak ditemui itu kendalanya kekurangan anggaran. Karena dengan COVID-19 kemarin kan seringkali terbit surat edaran dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa yang mengatur penggunaan ini untuk ini sekian persen, untuk ini sekian persen, untuk ini sehingga kekurangan untuk dilaksanakan semua itu rata-rata mengeluh
kekurangan dana. Oke, kekurangan dana. Ya, Berarti seperti itu. adanya payung hukum ini kemudian disertai dengan kucuran anggaran yang ke desa, kita Dan harapkan berarti persentasenya, ya. ini bisa menjadi lebih baik gitu ya Pak ya. Ya, harapannya seperti itu. Pak, misalnya nih Pak, teman-teman di tingkat desa nih Pak, apakah ini selain tadi yang disebutkan bisa digunakan untuk infrastruktur gitu Pak? Ya. Tentu ini kan terkait dengan nanti peningkatan ekonomi juga gitu Pak. Apa Iya. sejauh mana sih berapa persen ya di ini nggak dibatasi nggak, atau kalau itu memang prioritas juga boleh-boleh saja gitu. Jadi untuk operasional itu dibatasi hanya 3%. 3% ya? Ya, Oke, untuk ya, ya. operasionalnya. Dari seluruh dana tadi ya. Iya. Oke. Dari pagu dana desa yang ada hanya Ya. 3% yang untuk operasional. Ya. Kemudian yang lain untuk mengurus, termasuk kaitannya dengan padat karya tunai. Oke, padat Desa. karya tunai desa. Ya, Oke. itu kan ada program di Permendes 68 itu juga diatur. Oke, artinya Kemudian ada pengembangan kapasitas warga desa untuk terkait pelatihan. SDM berarti Pak Ya, ya? SDM. Oke, artinya kemudian ini sangat memungkinkan usulan dari warga bisa Pak ya. Kemudian Bisa. misalnya nih kami desa ini butuh pelatihan soft skill, misalnya pengembangan budidaya ikan gitu Pak ya. Betul, Bisa Pak ya? Bisa. Oke. Kalau selama ini Pak terkait dengan potensi yang ada di Kulon Progo, di teman-teman Dewan melihat ketika pengembangan SDM ini mau diarahnya kemana Pak? Lebih fokuskan kemana sebenarnya? Kan kalau kita ngomongin pengembangan SDM kan banyak nih. Ya. Secara pelatihan-pelatihan kah, workshop kah, atau di bidang mental atau gimana Pak? Yang selama ini kami kunjungi, Ya. memang pengembangan SDM-nya ini salah satunya adalah prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Ya. Dalam arti hasilnya nanti diharapkan betul-betul aparat pemerintah desa bisa bekerja dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah selama ini. Kemudian di bidang sebagai ujung tombak di pemerintahan paling bawah, tentu kan harus juga bisa mengelola anggaran ini dengan baik sehingga mampu menaikkan pendapatan asli desa atau PAD ya, yang selama ini bersumber salah satunya dari BUMDes dan usaha milik desa. Dan ini kebanyakan mengelola wisata desa salah satunya. Ya, kita tahu Kulon Progo sekarang lagi moncar dengan wisata desanya Pak ya, banyak BUMDesnya ya. Oke. Pak, kemudian kalau kita ngomongin soal peraturan dan sebagainya, sebenarnya kan peraturannya sudah jelas, apalagi diperkuat dengan Permendesa PDTT 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa. Namun di satu sisi memang kita harus akui bahwa kemudian kan SDM di bawah itu kan beragam ya Pak. Kemudian kan dulu ada ketakutan untuk menggunakan dana desa karena mungkin nanti salah menggunakan, akhirnya malah berbuntut kasus gitu Pak. Nah ini sejauh mana sih kemudian teman-teman Dewan mendorong teman-teman di kelurahan untuk selalu berkonsultasi taat aturan dan sebagainya Pak? Jadi teman-teman di desa memang kami menyarankan sesering mungkin konsultasi, paling tidak dengan inspektorat yang paling dekat. Kemudian penggunaannya itu harus juga dilakukan dengan dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah. Musyawarah desa. Kemudian ada penyusunan RKP desa, itu yang dituangkan dalam berita acara. Sehingga kalau sudah menepati itu, kami kira tidak melanggar. Artinya kemudian kalau langkah-langkah yang sesuai aturan dilaksanakan, tidak usah khawatir gitu Pak. Nanti tidak berujung udah mau tutup tahun dananya masih banyak gitu. Apalagi sudah melalui musyawarah desa kan sudah. Nah, terkait publikasi Pak, ini idealnya seperti apa sih yang kemudian misalnya nih kan rata-rata masyarakat sekarang sudah melek dengan IT dan informasi ya Pak ya. Nah, sebaiknya seperti apa sih Pak kalau diatur di undang-undang, atau memang kewajiban mempublikasi penggunaan anggaran ini, misalnya pakai baliho kah, atau cukup untuk diundang perwakilan warga, atau seperti apa?
Jadi yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah desa, salah satunya dengan menulis di tempat terbuka, di ruang terbuka, di ruang gitu terbuka. ya, okay. Akan tapi memang diatur sebetulnya pemerintah desa itu harus mempublikasikan prioritas penggunaan dana desa. Okay. Jadi pemerintah desa harus Pak itu mempublikasikan penggunaan dana desa di ruang publik. Ya. Kemudian BPD menyampaikan teguran apabila pemerintah desa tidak menyampaikan kepada artinya masyarakat. Warga bisa menyampaikan, mengakses ya Pak ya. Ya, betul. Dan warga juga berhak tahu ya. Informasi terbuka. Sebenarnya sekian tadi 1 M ya. Terus ada dana lagi 1 M itu buat apa? Ya, jadi harus terang ya Pak. Kalau itu belum dipenuhi warga berhak untuk mempertanyakan ya. Dan nanti BPD berhak menegur. Dan nanti kalau memang perlu bisa matur ke teman-teman anggota dewan gitu Pak ya. Iya, betul. Pak, terkait itu kan penggunaan. Terus kalau laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa ini sebenarnya dilakukan nanti secara menyeluruh atau per project gitu Pak? Kalau mengenai laporannya, kepala desa atau dalam hal ini lurah itu menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan sesuai dengan hasil musyawarah tadi kepada menteri, dan laporan disampaikan dalam bentuk dokumen yang menggunakan sistem informasi desa yang disediakan oleh kementerian. Jadi kementerian itu kan menyediakan sistem informasi desa. Itu online Pak ya? Online. Bagi desa yang belum ada internetnya, bisa melalui offline. Artinya sebenarnya perangkatnya sudah disediakan semua ya? oleh kementerian. Tapi memang yang pegang passwordnya kementerian. Langsung malah ya. Jadi pemerintah pusat yang langsung. Jadi ini teman-teman khususnya di pemerintahan desa tidak usah khawatir Pak ya. Jadi setiap tahun setelah rencana kegiatan pemerintah ditetapkan itu ada untuk laporan dengan sistem informasi desa. Pak, selama ini Pak setelah Pak Soeharto ke lapangan terjun ini, penggunaan paling banyak itu teman-teman di desa ini apa Pak? Penggunaan dana anggaran dari baik yang dari kabupaten maupun APBN. Kalau penggunaannya itu kan sudah diatur Mas. Persentasenya itu ada. Tapi kalau persisnya kami kurang memahami, tapi sudah diatur sekian persen untuk gaji misalnya. Dan sekian persen untuk infrastruktur. Paling banyak apa Pak? Yang di desa di Kulon Progo ini? Penggunaannya untuk belanja publik, termasuk infrastruktur. Artinya kalau gaji kan sebagian dari itu. Masih infrastruktur ini yang paling banyak Pak. Karena di wilayah-wilayah desa itu kan luas. Kemudian jalannya juga banyak yang belum semua jalan punya akses yang baik gitu ya. Betul. Artinya ini relate dengan selama ini juga kan takut desa itu karena ada jalan-jalan kabupaten yang masuk di desa atau pemerintahan desa. Nah ini padahal itu jalan kabupaten ya. Ini kan tidak boleh desa untuk mengerjakan itu. Padahal sudah rusak. Itu padahal duit juga ada misalnya. Tapi itu kan dikerjakan kewenangannya kabupaten. Nah, ini palingnya ada jalan desa yang melintas di kabupaten. Kemudian ada fenomena yang menarik karena di kecamatan Kapanewon itu kan kecil-kecil. Sehingga dananya itu masih sisa. Itu minta jalan-jalan yang ada di kabupaten diturunkan menjadi jalan desa sehingga bisa dikelola. Tapi kayak gitu sebenarnya mudah untuk dilakukan atau melalui proses seperti apa? Melalui proses melalui melalui ke kabupaten. Tapi tidak sesulit yang dibayangkan ya Pak? Tidak. Menurunkan status jalannya aja ya? Hanya nanti koordinasi dengan pemerintah. Dan udah ada yang melakukan itu Pak? Ada. Jadi ada yang minta ini jalan desa dinaikkan menjadi jalan kabupaten, sebaliknya jalan kabupaten diminta menjadi jalan. Itu ada. Ini solusi Pak ya? Monggo teman-teman masyarakat Kulon Progo ya Pak, kalau memang merasa dana desanya masih cukup, bisa, sedangkan itu jalan kabupaten dan belum diperbaiki, bisa menurunkan statusnya menjadi jalan desa yang bisa segera diperbaiki begitu ya Pak. Prosedur. Betul. Pak, pesennya dong untuk warga masyarakat Kulon Progo nih Pak, terkait terutama untuk pemerintah di desa Pak, terkait penggunaan ini Pak, dana desa. Monggo Pak. Jadi kami
kepada teman-teman pemerintah desa, lurah, dan perangkat yang lain. Kami kan juga sering ketemu. Kami memang wanti-wanti agar penggunaan dana ini betul-betul memperhatikan regulasi yang ada. Karena Rp1 pun harus dipertanggungjawabkan. Eranya adalah era transparansi, sehingga segala sesuatunya bisa dipantau dengan mudah, apalagi online, sehingga betul-betul regulasi yang ada ini betul-betul dipenuhi oleh teman-teman perangkat desa. Kaitannya dengan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Oke, terima kasih Pak Suharto atas waktunya, dan teman-teman obrolan ini teman-teman bisa ikuti di channel YouTube Tribun Jogja Official dan di Facebook Tribun Jogja. Sekali lagi semoga apa yang kita obrolkan ini tidak hanya berhenti di sini Pak ya, bisa diteruskan ke masyarakat dan menjadikan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Amin. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Suharto selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kulon Progo, dan saya Yuda Kristiawan, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di edisi berikutnya di podcast Tribun Jogja bersama Dewan DPRD Kabupaten Kulon Progo. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Matur suwun. Matur suwun, Pak. Hari ini dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh Papa.